Pernah nggak sih lo nyari tahu sebenarnya gue itu orang yang kayak gimana sih? Misalnya lo nanya itu ke teman-teman atau keluarga terdekat, atau bahkan mungkin lo sempat nanyain itu ke diri sendiri. Dan gue yakin sebagian dari lo sering lihat teman-teman lo nge-share hasil tes kepribadiannya di sosial media mereka. Dan akhirnya lo tertarik buat ikut-ikutan ngisi berbagai macam tes yang ada di internet. Pertanyaan gue, apakah cara yang gini tuh valid gak sih buat nentuin kepribadian kita? Terus gimana sih buat nentuin cara yang tepat dan tidak tepat itu? Dan buat lo yang lagi nyimak penjelasan kali ini, dan mungkin punya pertanyaan yang serupa, lo nemu video yang tepat untuk gimana bisa tahu kepribadian kita dengan cara yang valid. Dan kalau ngomongin soal kepribadian, hal apa sih yang pertama kalian pikirin ketika mendengar hal tersebut? Apakah kepribadian itu sebuah karakter, sifat, atau sebuah prinsip kehidupan? Atau jangan-jangan lo semua belum paham, sebenarnya kepribadian itu apa sih? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kepribadian, gue pengen bahas dulu nih salah satu teori yang cukup terkenal, yakni teori psikoanalisa. Teori ini dikemukakan oleh salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang psikologi. Kira-kira lo pada tahu gak sih siapa orang yang super keren ini? Apa Feby Marsha, Raffi Wazdi, Fathia, Fikri, atau Fana Lila? Ya tentu aja bukan ya. Teori psikoanalisa ini dicetuskan oleh bapak psikologi yakni Sigmund Freud. Salah. Maksudnya Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Freud ini terkenal sebagai bapak psikoanalisis karena ngenalin teorinya yang cukup mendunia, yakni teori psikoanalisa. Menurutnya, teori ini adalah sebuah teori yang orientasinya menjelaskan gimana kepribadian manusia itu sendiri, di mana dasar teorinya ngobrolin tentang peran penting dari ketidaksadaran beserta insting seks dan agresi yang ada di dalamnya. Dan Freud ini membuat suatu sistematika yang tujuannya itu buat ngedeskripsiin kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan juga perkembangan kepribadian. Dalam struktur kepribadian, sebenarnya dijelasin kalau kehidupan jiwa itu punya 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tidak sadar. Di tingkat sadar ini, kita bakal nemuin bahasan bahwa tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu, menurut Freud hanya sebagian kecil aja dari kehidupan mental, yakni pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran kita. Kalau buat prasadar, lo bisa nyebut juga prasadar ini adalah sebuah ingatan siap. Kenapa? Karena prasadar ini adalah tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati dan kemudian akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Dan buat yang terakhir, itu ada tingkatan tak sadar, di mana tak sadar ini menjadi bagian yang paling penting dalam struktur kesadaran. Karena
Freud pernah ngebuktiin kalau ketidaksadaran itu bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi tak sadar itu adalah pernyataan empirik yang berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa sejak lahir, juga pengalaman-pengalaman traumatik yang dimana nantinya ditekan oleh kesadaran dan dipindah ke daerah tak sadar. Di tahun 1923, Freud ini ngenalin 3 model struktural yang nantinya bakal nyempurnain gambaran mental dalam fungsi dan tujuannya. Apa aja sih ketiga model struktural tadi? Langsung aja kita bahas yang pertama, yakni id. Id itu sebuah sistem kepribadian yang asli, yang tentunya dibawa sejak lahir. Dari id ini nantinya bakal muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting dan drives. Id ini adanya di dalam daerah tak sadar, di mana dia ngewakilin subjektivitas yang bahkan tidak pernah disadari sepanjang usia kita. Id ini terbagi 2, ada agresi, ada juga seksual. Kalau buat agresi itu suatu keinginan untuk menyerang diri sendiri ataupun untuk menyerang orang lain. Dan sedangkan seksual, seperti contoh yang udah gue kasih tadi, misalnya lo lagi ngerasa lapar dan pengen makan, ataupun lo misalnya lagi ngerasa pengen berhubungan seksual. Dan untuk yang kedua, pasti lo udah gak asing lagi nih sama namanya ya, yaitu ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita, yaitu sebuah usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru, atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata. Dan yang ketiga namanya superego. Superego itu bisa dikatakan suatu kekuatan moral dan etik dari kepribadian kita yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan juga prinsip realistik dari ego. Superego ini tidak punya kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Di mana superego ini bisa dibilang hati nurani kita. Kenapa bisa disebut hati nurani? Karena superego itu berpatokan pada norma-norma, nilai, asas, dan juga peraturan yang berlaku di setempat. Begitu sulit lupakan rehat, apalagi rehat baik. Oke, itulah yang tadi disebut struktur kepribadian ya. Dan selanjutnya gue mau bahas tentang dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud ngejelasin tentang adanya tenaga pendorong atau kateksis dan tenaga penekanan atau disebut antikateksis. Kateksis itu adalah suatu pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh id untuk suatu objek tertentu dan demi memuaskan suatu naluri. Jadi Freud ini mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Dalam dinamika kepribadian, ada pembahasan mengenai insting. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis karena kita sebagai makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi. Dan kalau secara psikologis, itu bisa dalam bentuk keinginan kita untuk makan. Selanjutnya, Freud membagi insting ke dalam 2 jenis, yaitu insting hidup dan insting mati. Insting hidup atau life instinct disebut juga eros, yakni suatu dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan seks.
bentuk energi yang dipakai oleh insting hidup disebut libido. Nah, walaupun Freud mengakui adanya bermacam-macam bentuk insting hidup, namun dalam kenyataannya yang paling diutamakan adalah insting seksual. Selanjutnya ada insting mati atau death instinct, di mana death instinct ini adalah suatu insting-insting yang merusak atau destruktif. Insting ini berfungsi kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup, karena tidak begitu dikenal, akan tetapi insting ini adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa tiap orang itu pada akhirnya akan mati juga. Yang terakhir, dalam dinamika kepribadian di teori psikoanalisa ini, Freud juga membahas tentang yang namanya kecemasan. Kecemasan atau anxiety adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Karena kecemasan ini dianggap sebuah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya, sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Kecemasan akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi ancaman. Terus, lo tahu nggak sih bahwa hanya ego yang bisa memproduksi atau merasakan kecemasan? Akan tetapi, baik id, superego, maupun dunia luar terkait dalam salah satu dari 3 jenis kecemasan, yakni realistis, neurotis, dan moral. Buat kecemasan realistis, atau yang disebut realistic anxiety, dijelasin kalau suatu pengalaman perasaan sebagai akibat pengamatan suatu bahaya atau sikap keadaan dalam lingkungan seseorang, yang dimana itu mengancam untuk mencelakakan dalam dunia luar. Dalam arti, seseorang itu mewarisi kecenderungan untuk menjadi takut kalau ia berada di dekat dengan benda-benda tertentu atau keadaan tertentu dari lingkungannya. Contohnya, misalnya lo takut sama kegelapan, atau ketika lo nyebrang di jalan raya, lo takut sama kendaraan-kendaraan yang melintas. Kemudian ada kecemasan neurotis atau neurotic anxiety. Kecemasan ini merupakan kecemasan yang timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah. Kecemasan neurotis juga disebut bersifat hayalan karena bentuk sesuatu yang dicemaskannya tidaklah nyata. Sigmund Freud ini membagi kecemasan neurotis menjadi 3 bagian. Yang pertama, kecemasan timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan. Kecemasan semacam ini menjadi sifat dari seseorang yang gelisah, yang selalu mengira bahwa sesuatu hebat akan terjadi. Yang kedua, ada bentuk ketakutan yang tegang dan irasional, atau biasa kita sebut sebagai fobia, di mana fobia sendiri adalah ketakutan melebihi proporsi yang sebenarnya dari objek yang ditakutkannya. Dan yang ketiga, ada reaksi gugup atau setengah gugup. Reaksi ini munculnya secara tiba-tiba tanpa adanya provokasi yang tegas. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya kecemasan moral atau moral anxiety. Kecemasan moral bisa juga disebut sebagai kecemasan kata hati, karena kecemasan ini timbul ketika orang melanggar standar atau nilai-nilai dalam situasi dan kondisi tertentu, di mana tingkat kontrol ego pada kecemasan moral akan tetap rasional dalam memikirkan masalah-masalahnya. Dan yang terakhir, ada mekanisme pertahanan ego. Freud mengartikan bahwa mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism adalah sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan id, maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego, dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan.
Oke, itulah yang disebut dinamika kepribadian. Untuk materi yang terakhir, gue mau ngasih tahu tentang perkembangan kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian, Freud mengemukakan bahwa perkembangan kepribadian pada masa kanak-kanak berlangsung secara 5 tahap psikoseksual, yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Langsung aja kita bahas yang pertama, yakni tahap oral. Tahap oral adalah tahap di mana dialami oleh bayi yang baru lahir sampai dengan umur 1 tahun. Pada tahap ini, libido berpusat di mulut bayi. Dan selama tahap oral, bayi mendapat banyak kepuasan dari memasukkan segala macam hal ke dalam mulutnya, yakni demi memuaskan libido dan dengan demikian tuntutan id-nya, seperti mengisap, menggigit, dan menyusui. Yang kedua, tahap anal, di mana di tahap anal ini dialami oleh bayi berumur 1 tahun sampai dengan umur 3 tahun. Selama tahap anal, libido menjadi terfokus pada anus, dan anak memperoleh kesenangan yang besar dari buang air besar. Yang ketiga, ada tahap falik. Tahap falik atau tahap falus adalah tahap ketiga dari perkembangan psikoseksual yang mencakup usia 3 hingga 6 tahun, di mana libido atau keinginan bayi berpusat pada alat kelamin mereka sebagai zona sensitif seksual. Anak menjadi sadar akan perbedaan anatomi jenis kelamin yang menggerakkan konflik antara ketertarikan erotis, kebencian, persaingan, kecemburuan, dan ketakutan. Yang keempat, tahap latensi. Tahap latensi adalah tahap yang mencakup periode 6 tahun hingga pubertas. Selama tahap ini, libido tidak aktif dan tidak ada perkembangan psikoseksual lebih lanjut. Freud berpikir bahwa sebagian besar dorongan seksual ditekan selama tahap laten, dan energi seksual dapat disublimasikan ke pekerjaan sekolah, hobi, dan persahabatan. Sebagian besar energi anak disalurkan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperoleh pengetahuan baru. Dan selanjutnya, ada tahap genital. Tahap genital adalah tahap terakhir dari teori psikoseksual Freud tentang perkembangan kepribadian. Dan teori ini dimulai saat pubertas hingga dewasa. Menurut Freud, naluri seksual diarahkan pada kesenangan heteroseksual dan bukan kesenangan diri seperti pada tahap falus. Oke, itulah teori psikoanalisa yang udah gue jelasin tadi. Sebenarnya banyak sih teori-teori yang ngomongin kepribadian juga, seperti teori behavioristik dan juga teori humanistik. Tapi mungkin itu bakal gue bahas di kesempatan video yang lain. Dan buat lo yang mau tahu tentang kepribadian lo seperti apa, lo bisa korelasikan teori-teori tersebut dengan fakta yang terjadi pada diri lo. Di akhir video, buat closing statement aja deh. Mungkin lo harus ingat sesuatu, bahwa sejatinya kepribadian yang baik tidak datang dari menunggu badai berlalu, tetapi ia akan datang jika kita terus menari di tengah derasnya hujan.